Ketika di luar sana terjadi kemungkaran dan kita yang ada di ranah pesantren kok ikut mengkritik, nanti bisa menjadi bumerang. Loh, kamu kritik, kenapa kamu nggak masuk ke ruang itu? Oleh karena itu, masuklah ke semua lini, ke semua elemen-elemen yang ada di luar, tetap tidak melepaskan dari kesantrian kita untuk bagaimana menjadi hal yang bisa mewarnai, khususnya dalam aspek religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RMI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Gary. Dan selamat datang di RMI NU Purworejo Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Salah satu sosok inspiratif yang ada di teman-teman muda di Purworejo. Kita sambut, beliau adalah Haji Muhammad Hasilul Manasik, atau yang akrab biasa dipanggil adalah Gus Ahil. Halo Gus. Halo juga Mas Gary. Bagaimana kabar selama kegiatan bulan Ramadan kali ini? Ada perbedaan nggak dari kegiatan di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya? Ya, alhamdulillah sih semua berjalan dengan baik. Kalau berbicara tentang beberapa tahun yang lalu kan baru saja kita mengalami pandemi COVID-19. Tentunya ada beberapa hal yang memang berbeda dan alhamdulillah tentunya yang perlu kita syukuri bahwa kondisi bulan Ramadan kali ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Jadi sudah mulai kembali ke tradisi lama lagi. Ya, jadi sudah betul. mulai rame-rame lagi, sholat tarawih gitu. Sudah bisa berkerumun. Bisa. Bukber Gus, jadwal bukber. Cari-cari takjil juga sudah bisa berkerumun tanpa menggunakan masker. Oh iya. Walaupun sekarang masih ada yang biasa terbiasa menggunakan masker juga banyak. Oke. Selain itu kan juga sebagai keluarga baru juga. Ya, betul. Ada nggak sih sebetulnya penyesuaian ketika kemarin di Ramadan sebelumnya terus sekarang sudah bersama keluarga kecil gitu dan yang jelas sahur ada yang bangunin. Kalau Mas Gary kan yang bangunin paling alarm. Walaupun sekarang masih alarm. Bocah. Cuman ada beberapa hal yang akhirnya bikin lebih semangat sih ya. Walaupun kadang yang namanya keluarga baru tentunya ada beberapa hal yang memang perlu diadaptasikan. Tapi yang jelas lebih banyak nikmatnya lah. Apapun itu ya kita nikmatin karena itu tidak lain adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seger. Mas Gary kapan? Doa aja Gus. Amin. Jadi sebetulnya saya juga kenal Gus Ahil ini belum begitu lama gitu. Karena beliau juga sebetulnya merantau ya Gus ya sebetulnya. Ya. Maksudnya merantau di luar Purworejo terus kemarin cukup lama dan seingat saya itu sekitar tahun 2019 atau ya. Yes, 2019 baru pulang lagi kembali ke Purworejo dan langsung melejit gitu. Wah, yang sudah melejit sampai sekarang juga masih biasa-biasa saja. Ya, maksudnya mungkin dari mungkin dari pengalaman yang telah jenengan alami atau lalui itu mungkin kan jenengan merantau itu kan juga sambil mondok, santri dan segala macam. Kegiatan selain inti yang nyantri itu apa aja sih Gus? Ya kebetulan kan ketika di pesantren itu saya juga bukan hanya sekedar mondok saja ya di pesantren, bukan hanya sekedar di pesantren saja, bukan hanya sekedar ngaji saja, tapi kebetulan kan juga sekalian nyambi kuliah, nyambi kegiatan yang ada di luar. Lah berbicara tentang kok 2019 pulang, mungkin tadi Mas Gary bilang melejit, sebenarnya jauh dari kata melejit ya. Tapi kalau berbicara tentang kok akhirnya aktif di sana dan di sini, sebenarnya itu bukan tuntutan, tapi memang sudah seharusnya. Karena apa? Dari tahun 2012 sampai tahun 2019 kan saya nggak hidup di Purworejo, Mas Gary. Betul. Lebih kepada bahwa bertahun-tahun ini saya sebagai pemuda Purworejo tidak tinggal di Purworejo. Dan mungkin bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang seumuran dengan saya dari 2012 sampai 2019 tetap stay di Purworejo, otomatis kan sudah banyak sekali hal yang bisa mereka lakukan
lebih-lebih kepada pengabdian, misalnya pengabdian di Nahdlatul Ulama. Lah, saya ini merasa bahwa dari 2019 sampai 2019 itu meninggalkan kota Purworejo dan banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa saya lakukan dan menjadi tanggung jawab sebagai generasi muda pesantren, itu tidak saya lakukan. Oleh karena itu ketika pulang, ini menjadi sebuah tanggung jawab Mas Geri untuk bagaimana ikut andil. Tidak masalah melejitnya, tapi untuk bagaimana mempunyai sebuah tanggung jawab. Saya dari generasi muda pesantren, khususnya di ranah Nahdliyin juga mempunyai tanggung jawab untuk bareng-bareng berkhidmah gitu. Oke, tadi jenengan bilang juga tanggung jawab itu. Betul. Kegiatan di luar istilahnya ketika jenengan menjadi santri pun juga sebetulnya kan juga tanggung jawab utamanya itu ya belajar atau Betul, yang utama di pondok. Nah, bagaimana sih maksudnya dengan kegiatan jenengan yang aktif di beberapa organisasi lah seperti yang misalnya di kampus atau di masyarakat, ketika waktu itu jenengan masih mondok ataupun di kampus lah gitu, itu apa aja gitu yang telah jenengan ikuti lah gitu selama itu, terus pelajaran apa sih yang kira-kira paling berharga gitu? Yang perlu kita garis bawahi bahwa tujuan utama ketika saya berangkat ke Kediri, tujuan utamanya tidak lain adalah di pesantren mencari ilmu. Jadi saya pastikan proses belajar mengajar, nggak mengajar ya, baru belajar kok ya, nggak mengajar. Saya pastikan proses belajar saya, kalau standarnya di sana kan madrasah, saya bisa sampai akhir. Jadi madrasah harus lulus, itu harga mati Mas Geri, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Dan itu saya pastikan, walaupun dalam perjalanannya kan dinamika pasti ada, kadang nggak berangkat, kadang alasannya ini, ternyata kegiatan itu, ya ini sifat manusiawi seorang anak muda yang tentunya hidup dalam dua dunia. Kenapa saya bilang hidup dalam dunia-dunia? Saya harus hidup di pesantren malam hari dengan kegiatan madrasah dan lain sebagainya. Siang harinya saya harus hidup di bangku perkuliahan yang tentunya mempunyai dimensi yang berbeda Mas Geri. Cuman waktu itu saya berpikir, saya itu mondok sama kuliah. Ketika di pondok memang harus all out kegiatan di pesantren. Tapi ketika kuliah rasanya ada yang kurang ketika hanya sekedar masuk kuliah, dapat materi perkuliahan terus pulang, itu rasanya eman-eman. Lah dari situlah akhirnya saya juga ikut andil di beberapa kegiatan yang ada di kampus, termasuk kalau di kampus-kampus besar mungkin ada BEM ya. Kalau saya waktu itu di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Bagaimana saya juga bisa mendapatkan ilmu di situ, mendapatkan pengalaman di situ. Siapa tahu ketika nanti saya pulang ke rumah, ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan dan bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Khususnya di ranah pesantren, begitu Mas Geri. Dan fun fact-nya juga yang pernah saya tahu bahwa Gus Ail ini juga ternyata ketika itu sempat rival nih dengan narasumber kita sebelumnya. Iya. Saya ingat banget, saya dengar cerita beliau, cuma saya lupa itu Dari siapa itu Mas Geri? adalah gitu. Tapi saya lupa ketika itu yang memenangkan siapa, dan akhirnya malah sekarang saya juga sempat tanya ke Gus Irfan, gimana sih perasaannya dulu pernah bertarung di menjadi apa ya? Saya lupa BEM atau ya itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oh ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya kan apa kayak Mas Geri? Jadi keluarga. Ya, akhirnya jadi keluarga dan di luar prediksi. Jadi gini, kakak ipar saya kebetulan kan juga satu pondok pesantren dengan saya. Kakak ipar baik yang Gus Irfan itu atau yang adiknya. Dan waktu itu karena sama-sama kita keluarga santri yang dari Purworejo, kita juga deket. Biasa guyon, bahasa di pesantrennya gojlok-gojlokan dan lain sebagainya, dan tidak punya bayangan bahwa saya akan jadi adiknya itu. Terus hal itu berlanjut ketika biasa di pondok gojlok-gojlokan, akhirnya ketika di kampus pun kita juga berproses di kampus yang sama. Kebetulan kakak ipar saya dulu aktifnya di Ibnu kampus, komisariat kampus. Saya kebetulan bersama sahabat-sahabat saya di PMI, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Lah ketika proses kontestasi pilan. Kalau di sini kan baru saja pilek sama pilpres ya. Di kampus kan juga ada pemilu raya kampus, itu kan juga ada partai. Lah waktu itu partai kita beda dan kita jadi rival. Aduh, luar biasa. Ya luar biasa, asik. Tapi kalau ingat kayak gitu tuh
rasanya lucu atau jadi gimana sih? Ya, dibilang lucu-lucu kalau sekarang. Lah, yang lucu lagi gini Mas Giri. Kakak saya itu nikah sama adik kelasnya, ya adik linting lah, adik linting, adik semester. Orang Jombang. Orang Jombang. Jadi ketika saya pulang ke tempat mertua, kita duduk bertiga ini guyonan. Wah, kita reuni ya. Sesama alumni Stein Kediri atau yang sekarang disebut dengan IAIN. Gitu. Asik sih, tapi ya itu sebuah proses ya, sebuah proses yang harus dijalani, dan saya yakin bahwa kontestasi apapun pasti akan ada hikmahnya karena niatnya semua ya untuk sebuah pengabdian gitu. Jadi buat teman-teman juga yang perlu tahu tuh juga tadi ya, kalau misalnya kita lihat bahwa Gus Ail juga punya apa ya istilahnya komitmen ya Gus, maksudnya dengan diri sendiri bahwa ya aku mondo ya aku dulu lulus gitu, maksudnya ya, betul tuntas lah semuanya, tuntas dan segala macam. Juga ketika jenengan memilih untuk terjun ke organisasi pun juga ya udah gitu, berarti ya semua harus tahu maksudnya gimana gitu sebagai waktunya antara kuliah, terus kuliah kan juga nggak cuma kuliah toh Gus, maksudnya ada tugas kuliah, terus ada ya paling tidak ada waktu untuk me time juga, terus di pondok dengan kegiatan yang mungkin dari malam sampai subuh gitu. Lanjut lagi subuh sampai siang di kampus misalnya, atau sampai sore, belum lagi nanti ada kegiatan di weekend segala macam. Mustahil nggak sih kalau itu dilakukan sebetulnya? Sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing Mas Giri. Jangan sampai kegiatan yang ada di pondok akhirnya terbengkelai, yang akhirnya kegiatan yang ada di luar menjadikan alasan untuk terbengkelainya kegiatan yang ada di pondok. Sekali lagi yang perlu saya garis bawahi, misalnya ini kayak saya punya kegiatan yang ada di luar yang saya jalani, saya harus komitmen Mas Giri. Ketika nggak berangkat ya usahakan izin, dan kita pastikan kegiatan-kegiatan penting yang ada di pondok tetap jalan. Iya kan ya? Ada penekanan ya? Ada penekanan, izin kegiatan di kampus ya. Waktu itu kebetulan kan saya aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ibaratnya ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Prodi Psikologi kebetulan saya dulu. Kebetulan dapat amanah di situ, dan waktu itu kita juga membangun jejaring komunikasi dengan Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi se-Indonesia. Waktu itu saya juga aktif di kepengurusan di wilayah Jawa Timur, Bali, Sumbawa. Jawa Timur, Bali, Sumbawa. Kebetulan waktu itu saya menjadi koordinator di Badan Pengabdian Masyarakat. Waktu itu juga lumayan lah dapat pengalaman ketika terjadi bencana tanah longsor di daerah Pulung, Ponorogo. Tapi waktu itu saya juga komitmen Mas Giri bahwa kegiatan madrasah di pondok saya tetap jalan. Ketika saya keluar saya juga izin, dan ketika balik pun saya juga harus komitmen untuk kembali mengikuti proses belajar mengajar. Ibaratnya di sini ikut belajar dan juga siap untuk diajar. Diajar itu ya dinasehatin dan lain sebagainya, walaupun ya mohon maaf Mas Giri, barangkali ya tetap dulu ada nakal-nakalnya dikit lah, dalam arti akhirnya ada sedikit kucing-kucingan, walaupun ini saya garis bawahi tidak perlu dicontoh. Tapi yang jelas membagi dalam dua ruang itu harus benar-benar kita sikapi dengan baik, dan yang jelas selesai proses madrasah di pondok itu adalah harga mati. Gitu. Jadi tetap harus ada, maksudnya gak boleh setengah-setengah nih teman-teman. Jadi ya perlu kembali lah gitu, maksudnya tujuannya apa ketika teman-teman kuliah atau di pondok lah terutama, ya tetap ngajinya dijalankan. Terus kalau misalnya memang mau yang nyambi organisasi ya kudu apa ya, bagi waktu lah gitu. Manajemen waktunya juga harus jelas, komitmen, tanggung jawab, apalagi ya tadi rasa. Mungkin ada nggak sih Gus, maksudnya tantangan terberat yang jenengan rasakan ketika harus mengalami periode-periode itu, maksudnya ya wah kayaknya berat banget nih gitu. Ya, pernah. Hari yang paling berat bagi saya itu Minggu sore, karena malam Seninnya setoran hafal. Lah itu maksudnya itu berat banget. Jadi kan berat banget. Ketika ya itu tadi, maksudnya kan di pondok itu kan ngaji nggak cuma sekedar ngaji toh, maksudnya ada hafalan, ada yang lain sebagainya, hafalan, terus hafalan nadom juga, hafalan pelajaran juga. Itu tentunya menjadi tantangan tersendiri, tapi saya pastikan bahwa itu semua harus kita lewati, entah bagaimanapun caranya.
Misalnya kalau di pondok itu kan liburnya malam Jumat ya Mas Geri. Ya, malam Ketika memang ada kegiatan yang memang harus keluar ataupun di pondok ataupun di kampus, ya saya gunakan waktu-waktu itu. Misalnya malam Jumat kan libur ya, itu bisa kita fokuskan. Ataupun ketika nggak malam Jumat ya karena malam-malam yang lain itu untuk kegiatan madrasah, ya dari pagi sampai sore kita maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Walaupun sebenarnya juga sangat sulit ya bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai komitmen yang dalam terkait dengan hal ini. Berarti tadi sempat kepikiran itu ya, istilahnya bagaimana cara kita itu sebetulnya membagi waktu gitu. Maksudnya saya tuh pengen tanya, ada nggak sih waktu curi-curi waktu lah gitu, maksudnya ketika ya kan manusia juga butuh istirahat, butuh tidur, butuh healing lah kalau katakan sekarang gitu. Ada gak sih berapa porsi, misalnya proporsi jenengan gitu, maksudnya dari yang harus yang belajar kapan, terus juga karena kan ya kebetulan misalnya yang jurusan yang jenengan ambil kan misalnya psikologi, terus di pondok juga sepertinya sebetulnya bukan gak nyambung tapi agak sedikit berbeda mungkin Agus. Betul. Terus Berbeda. organisasi juga gitu. Wow, sebetulnya gimana sih kiatnya gitu loh guys, maksudnya menjaga stamina juga gitu. Dengan saya juga gak ngebayangin waktu kita kan cuma 24 jam nih gitu. Ya kadang masih pontang-panting tapi ya harus dijalani Mas Geri. Harus pinter-pinteran lah buat bagi waktu. Kalau kayak hari Jumat benar-benar dimanfaatkan untuk istirahat. Dan hari-hari yang lainnya misal kayak weekend, Sabtu, Minggu, ketika butuh refreshing ya juga harus refreshing gitu. Kalau malam Jumat kita fokuskan di pondok kan, malam Jumat kan fokus libur ya. Walaupun siangnya mungkin di kampus, tapi malam Jumat sering-seringnya saya tetap di pondok Mas Geri istirahat. Gitu. Iya, buat nge-refresh pikiran. Kan kalau di pondok malam Jumat nggak ada kegiatan, paling kegiatan jamiah ya. Iya. Jamiah misalnya lokal, teman-teman santri yang ada di Magelang itu kayak Purworejo kan ikutnya Magelang. Itu benar-benar buat nge-refresh, buat istirahat. Walaupun paginya nanti Jumat pagi juga ngampus lagi, tergantung jadwalnya. Kan kampus kan nggak kuliah tiap hari Mas Geri. Oh gitu, iya. Nggak tiap hari, tergantung SKS ya. Oh iya. Jadi ya bisa dipastikan bahwa sebetulnya tergantung, sebetulnya gak membatasi juga kan, maksudnya ketika pesantren ini gitu, wah kayaknya ngaji tok gitu, maksudnya mungkin ada juga yang bisa dicoba hal lain gitu, maksudnya ketika mungkin sedang berproses lah gitu, tidak ada salahnya ketika santri tidak membatasi diri sebetulnya, membatasi diri untuk berkembang gitu, misalnya dengan organisasi atau mungkin juga kuliah, atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga di kegiatan sosial organisasi yang di masyarakat, maksudnya tidak hanya di dalam kampus gitu. Misalnya kalau misalnya tidak kuliah kan juga bisa ikut kegiatan yang berbasis dari utama juga ada gitu. Itu bagaimana sebetulnya yang mendorong jenengan untuk aktif itu apa sih Gus, selain keingintahuan gitu maksudnya? Santri harus mewarnai Mas Geri. Santri harus mewarnai di semua elemen. Jadi kenapa santri ini harus saling mengisi, harus saling melengkapi, harus mewarnai di semua ruang? Karena apa? Jangan salahkan ketika nanti ruang-ruang yang ada di luar sana, ketika tidak ada santrinya satupun, akhirnya ada hal-hal ataupun norma-norma yang kurang terkontrol, dalam arti terkait dengan kemanfaatan-kemanfaatan yang ada, termasuk dalam hal-hal yang positif. Kita kan tahu ya bahwa background santri tentunya bagaimana ikhtiar untuk menebar kebaikan yang sebanyak-banyaknya di luar sana. Walaupun kita tahu bahwa yang ada di luar semua elemen-elemen itu pasti baik, pasti positif, pasti bagaimana memberikan kemanfaatan-kemanfaatan yang ada. Tapi alangkah lebih baiknya ketika elemen-elemen dari pesantren ini benar-benar bisa mengisi ruang apapun itu, sehingga budaya santri, budaya keilmuan yang lebih religius itu juga bisa membumi di semua aspek. Ya, jadi
Jadi sebetulnya buat teman-teman, kenapa kita hadirkan Gus Ahil ini sebetulnya ya untuk memberikan inspirasi buat teman-teman, karena saya tahu beliau ini adalah salah satu contoh sosok yang sangat bagi saya pribadi lah gitu. Sebetulnya wah ngefans banget lah dari dulu bagaimana Gus Ahil kalau saya dengar ceritanya tuh bisa membangkitkan semangat sebetulnya gitu. Sebenarnya enggak Mas Gary. Kadang saya juga butuh motivasi. Tuh, tapi kan sekarang udah Gus. yang jelas itu Mas Gary. Bagaimana kita bisa mengisi ruang manapun. Ketika kalau bahasa ekstrim ya. Ketika di ruang-ruang luar terjadi kemungkaran, jangan salahkan ketika santri tidak masuk ke ruang-ruang itu. Mantap. Maksud ya, ketika di luar sana terjadi kemungkaran dan kita yang ada di ranah pesantren kok ikut mengkritik, nanti bisa menjadi bumerang. Loh, kamu kritik, kenapa kamu nggak masuk ke ruang itu? Oleh karena itu, masuklah ke semua lini, ke semua elemen-elemen yang ada di luar, tetap tidak melepaskan dari kesantrian kita untuk bagaimana menjadi hal yang bisa mewarnai, khususnya dalam aspek religius. Oke. Berarti juga santri itu juga harus fleksibel gitu nggak sih? Ya harus fleksibel, kadang bisa sarungan, kadang bisa celana jeans gitu. Ya nggak harus sih, tergantung. Gak maksudnya boleh nggak sih? Ya kalau futsalan masa? Oh iya. Kalau kemarin kan saya tetap sarungan. Kalau saya nggak enak ini. Ya, maksudnya kan fleksibel itu ya ketika futsalan ya enaknya pakai celana. Cuman yang lain mungkin pakai celana pendek. Kalau yang kita dari pesantren yang sudah tahu hukum ya pakai kaos kaki yang panjang lah. Pakai itu sih. Jadi tetap menutupi sebetulnya ya. Ya, ikhtiar untuk menutupi. Oke. Jadi juga harus fleksibel, terus juga ketika ada sesuatu misalnya ya ketika dihadapkan suatu dilema gitu, maksudnya ya tadi jenengan bilang kemungkaran gitu, sebetulnya mungkin juga buat teman-teman yang kadang gitu, maksudnya ketika melihat ada suatu kemungkaran itu hal yang perlu kita coba itu sebetulnya apa sih Gus? Maksudnya kita harus langsung kritik kah atau bagaimana gitu Gus? Jangan hanya sekedar mengkritik, tapi juga ikut terjun langsung dan benar-benar tahu apa yang terjadi di bawah. Berarti tetap semacam riset gitu ya, riset. Ya semacam riset, dan kita perlu gini loh, kita lihat ada sesuatu hal yang kurang begitu baik di sekitar kita. Ya kita yang harus terjun langsung, karena apa? Orang yang ada di luar sana kadang melawan sesuatu hal itu bukan karena apa kejahatan terjadi, bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Orang-orang yang ada di luar sana itu perlu pengayom, perlu pengarah, perlu orang-orang yang benar-benar memberikan masukan-masukan yang baik dan termasuk mengarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Dan di ruang-ruang tersebut, di ruang yang ada di luar sana dalam arti konteks pesantren, kita juga benar-benar dituntut untuk bisa membaur dan memberikan kemanfaatan untuk umat seluruhnya. Dan juga fun fact-nya juga nih buat teman-teman, beliau juga salah satu founder dari apa ya kalau bisa disebut geng motor lah, bukan geng motor ya. Apa ya, Kingcil apa? Ya, komunitas lah. Komunitas nggak founder lah, ikut-ikutan aja lah. Ya maksudnya ya, istilahnya tadi yang jenengan bilang kan ada yang mengayomi dan segala macam, bahwa jenengan juga mungkin hobi juga kan di otomotif ya, dan otomotif bisa segala macam. Jadi nyambung juga nih Gus, maksudnya ketika ada komunitas seperti itu, ngapain sih Gus, maksudnya yang jenengan lakukan sebetulnya? Tidak semua orang mau untuk berbaur dengan orang-orang ataupun komunitas-komunitas seperti itu. Dan mereka pun kadang untuk mendekat ke ranah pesantren kadang sungkan, ke ranah orang-orang yang mungkin lebih terlihat religius kadang sungkan. Lah, saya ini sudah terbiasa dengan dunia seperti itu, dan siapa tahu dengan hadirnya kita, mereka untuk melakukan hal-hal yang kurang begitu baik ya agak sungkan. Dan dari kegiatan yang mereka lakukan, sedikit demi sedikit kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan positif dan kemanfaatan-kemanfaatan yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Entah itu bakti sosial atau apa, ngaji bareng,
atau bagi-bagi Al-Quran atau apalah yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi apa yang telah jenengan dapatkan pengalaman mungkin ya Gus, maksudnya ketika 2012 sampai 2019 dengan ada di Kediri, jenengan terapkan kembali nggak sih sebetulnya di Purworejo gitu maksudnya? Oh ya, sangat saya terapkan. Hal-hal yang sudah saya dapatkan di sana, baik di ranah pesantren maupun di ranah luar, hal yang saya dapatkan di pesantren saya aplikasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pesantren. Kalau hal-hal yang ada di luar ya saya aplikasikan, saya realisasikan untuk kegiatan-kegiatan saya yang ada di luar rumah, kegiatan yang ada di luar pesantren, organisasi yang ada di luar gitu. Untuk pola komunikasi, berbaur, ketika sarungan ketemu dengan sarungan itu komunikasinya harus seperti apa, ketika saya sarungan ketemu dengan orang luar awam itu komunikasinya harus seperti apa, ketika dalam suatu ruang yang memang saya harus benar-benar dituntut bisa warnanya seperti mereka tanpa ikut tenggelam dengan arus mereka juga harus saya sesuaikan. Wow, maksudnya jadi speechless, maksudnya ya sebagai, ya maksudnya ketika jenengan terjun, maksudnya ya katakanlah ketika sudah selesai kuliah terus selesai mondok kan berarti sekarang saatnya adalah terjun di masyarakat lagi. Maksudnya dengan adanya kehadiran jenengan pun juga sangat mewarnai keberagaman yang ada di Purworejo. Nah, ada nggak sih sebetulnya yang jenengan rasakan gitu perbedaan ketika dulu dan sekarang, pengaplikasiannya itu lebih sulitkah atau lebih mudah mungkin gitu? Maksudnya ketika jenengan sudah pengalaman misalnya menghadapi orang banyak ketika pidato lah bahasanya, mungkin dulu pernah memberi sambutan atau segala macam, ketika sekarang sudah di dunia nyata kan kita nggak, bahasanya salah sedikit aja tuh lagi netizen gitu. Ya harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi karena kita sudah terbiasa kan, mungkin jadi lebih mudah mungkin itu yang mungkin yang saya bayangkan gitu. Nah, kalau di jenengan tuh gimana? Ya kita harus pinter-pinteran menyesuaikan kondisi yang ada, Mas Gary. Cara ngomongnya, terus apa yang akan kita ungkapkan itu harus benar-benar kita sesuaikan dengan audien yang ada di depan kita. Ibaratnya ilmu muasaro, ilmu bermasyarakat, ilmu nyambung sedulur, dari satu orang ke orang yang lain itu harus benar-benar kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya ngomong dengan Mas Gary ini yang sudah terbiasa dengan adat pesantren, saya harus menempatkan dalam posisi itu. Ketika saya ketemu nih dengan orang-orang yang ada di luar, saya lebih memposisikan untuk bagaimana mereka nyaman komunikasi dengan saya. Dan hari ini memang alhamdulillah sih ya, alhamdulillah majelis-majelis sholawat yang ada di luar sana ternyata efeknya juga sangat luar biasa. Termasuk kalau kita tahu bahwa hari ini kan ibaratnya banyak sekali nih dai-dai muda atau gus-gus muda dari kalangan pesantren sudah mulai muncul dan mau berbaur dengan, sebenarnya dari dulu sudah berbaur sih ya dengan semua elemen. Cuman hari-hari ini memang karena juga efek dari media sosial dan lain sebagainya, taruhlah kayak Gus Idam, Gus Miftah, terus kayak mungkin Gus Rifkil, Neng Imas yang lebih fokus ke teman-teman di akademik, baik di kampus maupun di pesantren-pesantren modern, akhirnya menjadikan sebuah euforia di masyarakat bahwa ngaji itu hari ini alhamdulillah bisa menjadi tren untuk anak-anak muda dan semua kalangan. Dan itu sangat membantu dakwah dari kita-kita ini yang tentunya bagaimana senantiasa berikhtiar nerusaken para guru-guru kita, nerusaken dari mbah-mbah kita semua untuk memperjuangkan nilai-nilai dakwah termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu Mas Gary. Terakhir Gus, sebagai penutup sebetulnya
Yang ingin saya tanyakan kata-kata kalau misalnya kayak kata-kata hari ini gitu. Aduh, Boleh dong dibuat quotes atau apapun yang jenengan ingat gitu, maksudnya kenangan tersendiri yang sekiranya bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini juga ya lagi dalam masa-masa yang sulit gitu sebetulnya. Maksudnya sama-sama berjuang, dan juga teman-teman santri lah terutama gitu, bahwa apa yang bisa jenengan sampaikan itu ya paling tidak memberikan sedikit masukan bagi mereka juga, ya walaupun kita sama-sama belajar gitu. ya Bisa. kita ini kan anak muda Mas Geri. Kita anak muda dan kita terlahir dari lingkungan pesantren. Dan kita dituntut untuk sebenarnya bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bukan hanya di ranah pesantren, tapi juga di masyarakat luas. Jadi kalau berbicara tentang ujian cobaan, sebenarnya semua masih berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tergantung dari diri kita untuk bagaimana terus dan terus belajar untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu ketika kita berbicara bahwa kita mengaku sebagai generasi muda pesantren, kita harus terus berjuang untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya. Jangan salahkan nantinya akan ada komentar ataupun yang lainnya terkait dengan ini anak-anak muda pesantren, khususnya dari generasi muda pesantren kok akhirnya tidak mengisi ruang yang ada di luar, yang akhirnya nantinya nilai religius yang ada kurang begitu bisa efektif. Jadi yang jelas semua orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, dan untuk kita jangan pernah lelah untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Gus Sahil atas bincang-bincang ringan gitu ya. Sebetulnya banyak Sama-sama. berat sih sebetulnya. Enggak sih, sebenarnya saya juga refleks aja apa yang ada dalam pikiran saya, tapi ya juga mohon maaf Mas Geri, barangkali ada hal-hal yang mungkin dalam saya sampaikan kurang begitu pas, tapi yang jelas tidak lain bahwa ini adalah semangat kita sesama generasi muda pesantren. Oke, tuh buat teman-teman, yuk bareng-bareng teman-teman santri terutamanya gitu, jangan sampai masa muda itu dilewatkan begitu aja. Betul. Buatlah kesalahan sebanyak mungkin sehingga kamu bisa belajar dan warnai kehidupanmu untuk saat ini, dan pasti ada manfaatnya di masa yang mendatang. Dan satu lagi Mas Giri, masa muda hanya sekali. Ya, betul. Ya, masa muda hanya sekali itu. Betul, cukup. Betul. Siap. Yang penting manfaatin waktu. Betul. Waktu yang hanya sekali tadi ya diusahakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang membangun. Oke. Mungkin sementara sekian dulu Gus, maksudnya bincang-bincang kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya selaku host kalian malam ini, dan sampai jumpa di RMI NU Purworejo Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.